Kali ini, saya mengunjungi monumen kapal selam di Surabaya. Kita akan melihat bagian dalam kapal selam yang pernah digunakan oleh TNI Angkatan Laut. Langsung saja kita ke sana. Monumen kapal selam ini buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Tiket masuknya Rp15.000. Ini merupakan kapal selam Whiskey Class buatan Uni Soviet dengan panjang 76 meter. Di Indonesia disebut kelas Cakra, pakai TC, menggunakan ejaan lama. Kalau kelas Cakra yang buatan Jerman, pakai huruf C, ejaan baru. Kapal selam ini bernomor lambung 410 dan diberi nama Pasopati. Sesuai tradisi pemberian nama kapal perang di Indonesia, nomor lambung kapal selam berawalan angka 4 dan namanya diambil dari nama senjata dalam cerita wayang. Pasopati merupakan senjata berupa anak panah milik Arjuna. Dia mendapatkannya dari Dewa Siwa setelah bertapa pada masa pembuangan. Senjata ini dalam perang Bharatayuddha digunakan untuk membunuh Jayadrata dan Karna. Di sini terdapat keterangan tentang spesifikasi dari kapal selam Pasopati ini. Kapal ini memiliki panjang keseluruhan 76 meter dengan bobot lebih dari 1000 ton. Kita bisa melihat betapa besarnya kapal selam di depan mata kita ini. Tapi jika dibandingkan dengan kapal selam lain yang lebih modern, kapal selam ini tergolong kecil. Ini gambar perbandingan ukuran kapal selam Uni Soviet atau Rusia. Kapal selam kelas Whiskey ini tergolong imut, apalagi jika dibandingkan dengan kapal selam nuklir kelas Typhoon. Seperti ini perbandingannya. Bayangkan bagaimana besarnya kapal selam kelas Akula atau Typhoon yang dimiliki Rusia. Tapi kapal selam kelas Whiskey ini masih lebih besar jika dibandingkan kapal selam yang dioperasikan TNI Angkatan Laut saat ini, baik kelas Cakra maupun kelas Nagapasa. Keduanya panjangnya sekitar 60 meter. Sekarang kita masuk ke dalam kapal selam. Ini adalah pintu masuk yang dibuat khusus untuk kepentingan pengunjung museum. Jadi, pintu samping ini aslinya tidak ada. Bagian samping ini dipotong. Kita bisa lihat ketebalan baja dari dinding kapal selam ini. Bagian dalam inilah dinding dari pressure hull atau inner hull. Bagian ini yang benar-benar menahan tekanan air. Penampangnya berbentuk lingkaran sempurna. Sedangkan bagian luar disebut outer hull atau light hull. Ada juga yang menyebutnya casing. Bagian luar berfungsi memberi bentuk yang hidrodinamis. Bagian luar tidak menahan tekanan air. Sebelah kanan menggunakan 3 tunda lagi. Jalan di bawah, ya sahkan untuk durasinya cuma 3. Sekarang kita berada di bagian paling depan. Di bagian paling depan adalah ruang peluncur torpedo haluan, artinya torpedo bagian depan. Di bagian depan ini terdapat 4 tabung peluncur torpedo. Saat peluncuran torpedo, tekanan air di dalam tabung peluncur harus disamakan dengan tekanan air di luar kapal selam. Maka, terdapat manometer untuk mengukur tekanan. Di dalam kapal selam, manajemen tekanan fluida sangat-sangat penting. Di bagian samping, terdapat tuas peluncuran torpedo. Jadi, untuk menembakkan torpedo, tuas inilah yang ditekan. Ada 4 buah di sini, sesuai dengan jumlah tabung peluncur. Di bawahnya, ada katup-katup dengan manometer pengukur tekanan. Ini adalah torpedo yang digunakan. Torpedo ini berdiameter 21 inci atau 533 mm. Jadi,
Diameternya sekitar setengah meter dan panjangnya 7,2 meter. Torpedo sebesar ini bobotnya sekitar 2 ton. Tidak mungkin diangkat manusia secara manual. Karena di antara awak kapal selam tidak ada Hulk atau Superman, maka dibutuhkan alat khusus untuk mengangkat dan memasukkan torpedo ke tabung peluncur. Dan inilah alatnya, berupa semacam katrol. Di bagian belakang torpedo, baling-balingnya 2 koaksial, berputar berlawanan arah. Ini agar badan torpedo tidak ikut berputar karena torsi akibat putaran baling-baling. Kita bisa lihat di sini sistem kelistrikan dan sistem perpipaan yang cukup rumit. Banyak valve atau katup-katup untuk membuka atau menutup aliran atau tekanan di dalam pipa. Seperti dikatakan tadi, karena manajemen tekanan sangat penting, maka banyak sekali manometer di dalam kapal selam ini. Di belakang ruang torpedo ada tempat tidur untuk perwira. Bentuknya susun seperti ini. Bagi yang tidurnya kebanyakan tingkah, siap-siap saja jatuh ke lantai kapal selam yang sepertinya tidak empuk. Pada sisi sebelah dipajang deretan foto komandan kapal selam Pasopati sejak tahun 1962 hingga tahun 80-an. Lalu, ini adalah kamar paling mewah di dalam kapal selam ini. Ini kamar komandan. Hanya komandan kapal yang mendapat kamar privasi seperti ini. Tapi, tetap saja kamar ini sangat sempit. Tempat tidurnya ukuran SS alias sulit selonjor. Kamar kos 300 ribuan jauh lebih luas daripada ini. Kemudian, yang berwarna merah ini ada speaking tube atau voice pipe atau pipa suara. Ini untuk berkomunikasi antar ruangan. Suara bisa disalurkan melalui pipa ini. Ini salah satu ujung dari voice pipe tadi. Ini berada di ruangan komunikasi. Ruangan ini berisi perangkat telekomunikasi antara kapal selam dengan unit lain, misalnya ke kapal permukaan atau ke markas. Tapi, telekomunikasi radio ini hanya bisa dilakukan saat kapal naik ke permukaan. Sekarang, kita masuk ke bagian selanjutnya, ke ruang kontrol utama. Kita harus melewati pintu yang disebut hatch ini. Di sini, ada banyak lagi manometer. Entah ini menunjukkan tekanan apa saja, saya juga tidak tahu. Apalagi, ini tulisannya pakai tulisan Rusia. Yang ini, setelah saya translate pakai Google, artinya kedalaman atau depth. Jadi, indikator ini berfungsi menunjukkan berapa kedalaman kapal selam. Angkanya sampai 160 meter. Ini banyak indikator-indikator lainnya. Juga banyak kabel dan pipa yang sangat rumit. Lalu, ada speaking tube lagi di sini. Lagi-lagi, deretan manometer banyak sekali. Ruangan ini adalah ruang kendali utama. Jadi, semua indikator penting ada di sini. Di sini ada kompas yang menggunakan giroskop. Lalu, di bagian ini banyak sekali katup-katup atau valve yang dioperasikan dengan hand wheel.
ada begitu banyak di sini, dan kru kapal selam harus hafal fungsi masing-masing valve ini. Bahkan, mereka harus bisa mengoperasikannya dalam kondisi gelap gulita. Di ruang kendali utama ini, terdapat bagian paling ikonik dari kapal selam, yakni periskop. Ini digunakan untuk melihat keluar di atas permukaan air. Saat digunakan, kapal selam akan berada di dekat permukaan air, dan ujung periskop keluar dari air. Ini kita masih bisa sedikit melihat keluar, tapi sepertinya ini lensanya sudah kotor dan tidak fokus. Kemudian di sini ada pipa snorkel dan tiang radar. Tiang dan pipa ini tersambung sampai bagian atas. Di atas anjungan kapal selam terdapat banyak perangkat-perangkat seperti periskop, radar, antena radio, dan lain-lain. Di bagian sisi ruang kendali ini ada ruang khusus untuk petugas sonar. Kapal selam KRI Pasopati menggunakan sonar aktif Tamir 5L dan sonar pasif Phoenix. Di sini tidak ada layar display seperti kapal selam modern, jadi mungkin pengoperasiannya masih sangat manual. Nah, kalau yang ini adalah ruang radar. Kapal selam ini menggunakan radar flex yang khusus dirancang untuk kapal selam. Antenanya didesain tahan tekanan air. Tentu, radar ini hanya difungsikan saat di permukaan. Nah, ini display radarnya menggunakan layar PPI atau Plane Position Indicator. Ini ukurannya relatif kecil. Ruangan radar ini sangat sempit, dan di sebelahnya ada kamar mandi. Sepertinya cuma ada satu. Bayangkan, di pagi hari 63 orang awak antri PAP di sini. Mungkin jika ada yang kurang pengendalian diri bisa keluar duluan, dan ini terjadi di ruangan tertutup yang sempit. Maka moto awak kapal selam adalah tabah sampai akhir. Harus banyak-banyak tabah hidup di sini. Kita masuk ke section berikutnya. Ini adalah ruang mesin atau propulsi. Kita lewat pintu hatch yang sempit ini lagi. Ini bacanya Ostoreisen, artinya hati-hati. Di sini ada ruangan cukup luas. Kemungkinan ini ruang istirahat untuk kru, sekaligus ruang makan, sekaligus untuk melakukan segala macam hal di sini. Di sini ada motor listrik tersambung dengan bagian ini. Kemungkinan ini pompa, tidak ada keterangan di sini. Tetapi di sini ada tulisan drainase. Kemungkinan ini pompa drainase untuk mengeluarkan air yang masuk. Di bagian ini sebenarnya ada nameplate, tapi sayangnya tertutup cat, jadi tidak bisa dibaca. Kita doakan agar yang ngecat ini segera insaf. Lalu, ini seperti tempat memasak. Mungkin ini dapur, ada wastafel juga. Kita berada di ruang mesin. Di sini terdapat mesin diesel. Di keterangannya tertulis kapasitas 2000 PK. Sayangnya, ini nameplate-nya juga tertutup cat. Mesin diesel ini dinyalakan saat kapal berada di dekat permukaan. Udara diambil dengan pipa snorkel tadi. Lagi-lagi,
Di sini banyak jaringan pipa, kabel, dan valve yang rumit. Awak kapal selam harus paham dan hafal di luar kepala, bahkan bisa mengoperasikan dengan mata tertutup. Di belakang ruang mesin diesel terdapat ruang listrik. Disinilah terdapat motor listrik utama sebagai penggerak kapal selam saat berada di bawah air. Mesin diesel tadi berfungsi menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Listrik disimpan di dalam baterai dan digunakan salah satunya oleh motor listrik. Nah, ini adalah tuas kemudi untuk mengoperasikan motor listrik. Tuas kemudi ini untuk mengatur kecepatan dari motor listrik penggerak kapal selam. Di sebelahnya terdapat motor ekonomi yang berkapasitas lebih kecil. Motor ekonomi ini selain untuk menghemat baterai, juga digunakan saat kecepatan rendah untuk menghindari deteksi sonar musuh. Dan di bagian paling belakang terdapat 2 peluncur torpedo buritan. Jadi, kapal ini juga dapat menembak ke belakang. Lalu, di ruang belakang ini juga terdapat lubang keluar darurat di bagian atas. Sekarang, kita sampai di pintu keluar bagian belakang. Sekali lagi, pintu ini aslinya tidak ada. Bagian ini dilubangi untuk pengunjung museum. Itulah bagian dalam dari kapal selam kelas Whiskey yang pernah dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut. Sampai jumpa.